Halo Moodbuster, oke gimana kabarnya? Di video kali ini aku pengen bahas satu hal aja yang gak perlu banyak-banyak ya. Pasti kalian semua sering baca status orang atau cuitan atau di Instagram, di Snapgram, orang itu bilang, aku sebenarnya dua orang gitu. Jadi punya kepribadian lebih dari satu gitu. Ini sebenarnya mengarah ke alter ego. Kalau misalkan alter ego dilihat dari segi negatif, itu sebenarnya tuh kelainan gitu. Jadi dia itu punya kelainan di mana ada sisi dia yang baik, ada sisi dia yang buruk gitu. Antara iblis dan malaikat gitu ya. Tapi kita nggak bahas ke sana gitu. Kita di sini akan bahas alter ego itu sebenarnya positif banget buat nge-push diri kita jadi lebih baik lagi gitu kan. Nah, gimana caranya? Ini ya aku kasih tahu di sini dengan bahasa aku ya, tanpa bahasa buku. Jadi nggak textbook banget supaya kalian bisa langsung ngena dan langsung ngerti gitu. Maksudnya apa yang aku omongin di sini? Alter ego itu sebenarnya kepribadian ganda. Dia tuh punya kepribadian lain di luar dirinya. Misalkan dia aslinya pemalu, tapi ketika dia naik ke atas panggung ataupun dia di hadapan orang banyak, dia benar-benar bisa percaya diri. Atau kebalikannya, ketika di hadapan orang banyak dia pemalu, minder, tapi ketika di hadapan beberapa orang dia percaya diri gitu. Jadi masing-masing orang tentu beda-beda. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Gitu. Kita nggak bisa memaksa nih. Ini semua udah takdir nih. Apa yang bisa kita rubah gitu kan? Perilaku kita gitu. Sebelumnya langsung aku kasih contoh aja. Kalian semua pasti sudah kenal kan yang namanya Michael Jackson, The King of Pop, satu-satunya legend pop yang terkenal di seluruh dunia pada masanya. Tapi orangnya udah meninggal ya. Michael Jackson ini sebenarnya tuh dia punya alter egonya Chris Brown. Jadi dia meniru kepribadian Chris Brown. Pasti kalian semua tahu kalau mereka sama-sama berkulit coklat. Bisa googling sendiri kalian kalau misalkan yang belum tahu ya. Terus ada lagi yang lain, Lady Gaga. Lady Gaga itu penyanyi pop juga dan dia dikenal di seluruh dunia juga. Lady Gaga ini meniru kepribadian Madonna, sedangkan Madonna meniru kepribadian Marilyn Monroe. Oke, keep sampai sini ya. Aku kasih contoh yang lebih jelas di Indonesia. Kalian sudah kenal Deddy Corbuzier pada saat bermain sulap. Seperti apa penampilannya? Tentu berbeda daripada sekarang. Sekarang penampilannya sudah biasa, tapi pada saat dulu main sulap, penampilannya, gaya visual, gaya berpakaiannya, gaya rambutnya, itu sama seperti Max Maven. Kalian bisa browsing sendiri Max Maven. Itu bener-bener mirip banget gitu. Bedanya cuma di wajah aja. Secara style itu persis banget. Nah, gunanya apa sih sebenarnya alter ego ini? Untuk merubah kepribadian kita yang sesungguhnya gitu. Kita semua punya kelemahan, kita semua punya kekurangan yang itu susah dirubah kalau misalkan nggak pakai cara, nggak pakai teknik atau trik gitu. Jadi di animasi SpongeBob gitu, teknik, 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 ya memang benar, semua ada tekniknya gitu. Semua bahkan yang kalian kenal, tokoh besar ataupun artis ataupun public figure ataupun penyanyi ataupun pemain sinetron ataupun pemain film ataupun seleb siapa gitu, K-pop siapapun itu, semuanya punya alter ego, semuanya punya tokoh yang dimasukkan ke dalam diri dia dan akhirnya dia bisa mengeluarkan potensinya yang lebih supaya bisa dinikmatin banyak orang gitu. Mulai sekarang kalian temu ini, alter ego kalian tuh siapa gitu. Jadi kalian mengidolakan seorang, bukan hanya mengidolakan saja, tetapi meniru secara perilaku, gaya berbicara, gaya berjalan, gaya berpakaian, dan cara pandangnya. Yang terpenting di garis bawah ini, cara pandangnya. Andai kata kalian mengalami hal yang tidak enak atau lagi pesimis nih, misalkan kalian alter egonya tuh Batman gitu kan. Batman kan nggak mungkin dia pesimis ya. Kalau Batman itu pesimis, gimana dia mau menyelamatkan dunia gitu? Atau Superman, nggak mungkin Superman itu pesimis gitu. Gini, kalian temukan alter ego kalian siapa, boleh satu boleh lebih, dan lalu kalian terapkan ke kehidupan sehari-hari ataupun kegiatan tertentu gitu. Bebas, kalian bebaskan aja. Atau pada saat kalian mengalami kesedihan yang sangat mendalam gitu, kalian bayangin aja, seandainya Batman ini mengalami hal yang sama seperti aku, apakah dia akan sedih gitu? Kalian tanyakan sendiri. Karena di dalam alter ego ini, ketika kalian menasihati orang lain, kalian pasti akan lebih mudah daripada menasihati diri sendiri. Itulah yang sering dilakukan oleh kita semua ya. Ketika orang lain ada yang terkena masalah, kita gampang banget nasihatin. Tapi ketika diri kita sendiri yang mengalami masalah, kenapa kita nggak bisa menasehatin diri kita sendiri? Itu karena kita menganggap ya ini diri kita gitu. Kita mengalami banyak pembelaan.
Tapi kalau kita menerapkan ke diri kita nih, kita ganti nama deh, atau ganti identitas gitu, jadi orang lain, itu akan lebih mudah menasihati diri sendiri. Makanya ada alter ego. Kalian bebas meniru secara visual, secara pakaian dan lain-lain, secara gaya rambut dan lain-lain. Nah, boleh. Asalkan tujuannya baik dan ambil yang baik-baik aja dan buang yang buruknya. Jadi kalian nggak pasrah dengan kelemahan kalian, kalian bisa berbuat lebih gitu kan. Oke, buat moodbuster semuanya, jangan lupa nantikan video yang selanjutnya ya. Aku bakal bahas apa lagi. Intinya nantikan saja hal-hal yang mungkin dekat dengan kita sehari-hari gitu. Oke, dadah.